Yes. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk presentasi selanjutnya dalam seminar pengenalan nilai dan etika bagi P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang tahun 2023 Pilot SDN 02 Cikatakan yang akan disampaikan oleh penyaji Bapak Ali Jafar. Beliau adalah guru SDN 02 Cikatakan. Kepada Bapak Ali Jafar kami persilahkan. Waktunya 15 menit, 10 menit presentasi dan 5 menit sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mentor Bapak Sutarno sekaligus Kepala SDN 02 Cikatakan beserta rekan-rekan sekalian yang berbahagia, tak lupa kepada Bapak Ahmad Said selaku moderator yang telah memberikan waktu dan tempatnya, memberikan kesempatan untuk berpresentasi. Kali ini saya akan menyampaikan laporan orientasi P3K pada UPT Satuan Pendidikan SDN 02 Cikatakan Kabupaten Pemalang. Perkenalkan, nama saya Ali Jafar. Saya bekerja di SDN 02 Cikatakan Kabupaten Pemalang. Hari ini saya akan melaporkan hasil dari kegiatan selama 1 minggu yang sudah menjadi laporan dan sekarang saya seminarkan. Kita mulai saja bab 1. Latar belakang pengertian organisasi adalah sebuah sikap dan juga perilaku terhadap orang lain untuk menciptakan harmoni di sebuah tempat baru. Dasar hukum bagi pemerintah Kabupaten Pemalang dalam menyelenggarakan orientasi ASN P3K tertuang dalam Pasal 31 Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Maksud dan tujuan. Maksud diselenggarakannya kegiatan orientasi ini yaitu mengembangkan potensi P3K dalam mengemban tugas di OPD tempat bekerja serta tempat beradaptasi pada lingkungan kerja dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Tujuan dari orientasi antara lain membentuk P3K yang profesional yang dibentuk oleh sikap perilaku disiplin P3K, nilai-nilai dasar P3K, kedudukan dan peran P3K. Kemudian selanjutnya saya melaksanakan orientasi ini. Waktunya ada 3 tahapan. 1 upacara pembukaan tanggal 1 Maret tahun 2023 dan agenda 1 tanggal 30 sampai dengan 31 Maret 2023. Kemudian agenda 2 tanggal 3 sampai 10 April yaitu on the job atau OJT yang sekarang saya seminarkan pada hari ini. Tempat di OPD SDN 02 Cikatakan Kabupaten Pemalang. Visi Kabupaten Pemalang. Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang adil, makmur, agamis dan harmonis. Misinya yang pertama adalah mewujudkan rasa aman, ketentraman dan keterlibatan masyarakat, mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih, mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong, mewujudkan keterpaduan
pembangunan perdesaan dan perkotaan, mewujudkan kemajuan ekonomi berbasis pada potensi lokal, mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Yang terakhir, misinya adalah meningkatkan daya saing sarana prasarana dan infrastruktur yang didukung kemajuan teknologi informasi. Ya, struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malang dapat dilihat dalam struktur organisasi atau papan pada layar. Kemudian selanjutnya manajemen P3K diatur dalam PP nomor 49 tahun 2018. Tanda perilaku pekerja pegawai ASN berakhlak yaitu berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai dan etika organisasi SDN 02 Jakarta, visi SD Negeri 02 Jakarta yaitu terwujudnya peserta didik yang terdidik, cerdas, santun, berdasarkan iman dan takwa. Misinya yang pertama adalah menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang efektif guna mewujudkan siswa yang berkualitas, mendorong semangat belajar siswa sehingga dapat berkembang secara optimal, membiasakan santun dalam bersikap, perilaku terhadap sesama dan next. Ya, di sini saya merencanakan 2 tahap, yaitu rencana tahunan pedagogik. Yang pertama akan saya lakukan adalah menyusun perangkat pembelajaran yang meliputi kalender pendidikan, hari efektif, analis pencapaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran, KKTP, program tahunan, program semester, modul ajar atau RPP berdiferensiasi, penyusunan program asesmen dan melaksanakan pembelajaran. Untuk sosialnya, ikut serta dalam kegiatan yang diadakan oleh sekolah. Yang kedua, membimbing siswa. Yang ketiga, membangun komunitas praktisi di sekolah. Yang keempat adalah mengikuti pertemuan KKK. Dalam kepribadian, rencana saya adalah berpakaian rapi, bertanggung jawab terhadap tugas, disiplin, dan memberikan motivasi kepada siswa. Untuk kompetensi guru profesional, yang pertama adalah membuat buku pedoman guru, membangun komunitas praktisi di sekolah, dan yang terakhir mengikuti pertemuan KKG. Untuk rencana harian, yaitu kegiatan yang akan saya lakukan, menyiapkan bahan pembelajaran siswa. Hasilnya nanti adalah materi pembelajaran LKPD, media pembelajaran yang sudah saya lampirkan di laporan yang nanti akan dilaporkan. Kemudian kontribusi terhadap visi dan misi organisasi adalah meningkatkan kualitas pendidikan dengan meningkatkan pendidikan formal sebagai wujud afirmasi pendidikan karakter di Kabupaten Pemalang. Untuk penguatan nilai-nilai organisasinya adalah kompeten dan adaptif. Rencana yang kedua adalah menyiapkan pembuatan RPP. Hasilnya ya RPP tersebut kayak gitu. Yang selanjutnya, yang terakhir menyiapkan pembuatan evaluasi pada pembelajaran. Instrumen penilaiannya sudah saya lampirkan di laporan. Next, ya ini dokumen saya selama mengikuti orientasi, yaitu satu menyiapkan orientasi P3K mulai dari Zoom meeting. Kemudian yang selanjutnya adalah penyusunan RPP, media pembelajaran, LKPD, materi ajar, dan instrumen penilaian sebagai contoh dalam rencana ke depan. Yang selanjutnya adalah mengkonsultasikan kepada mentor tentang RPP, media pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian tersebut. Next, penyiapan materi pembelajaran, kegiatan belajar mengajar. Jadi kemarin saya membuat RPP, saya praktekkan di depan siswa,
dan juga saya diawasi oleh mentor dalam penyampaian tersebut, dan ini dokumentasi yang sudah saya peroleh. Next. Setelah itu saya menyusun laporan orientasi P3K 2023, konsultasi penyusun laporan orientasi kepada mentor, dan yang terakhir adalah terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk semuanya. Akhir kata mohon saran dan pesan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang mungkin belum saya bisa perbaiki. Dengan itu, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ali SPB selaku penyaji. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Mentor sesi tanya jawab. Saya serahkan sepenuhnya kepada beliau. Dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Perlu ada tanggapan Saudara Ali, Guru SD 02 Jakarta. Kita membuka lembaran yang pertama, yaitu kegiatan dan tahapan kegiatan, yaitu menyiapkan bahan pembelajaran siswa. Yang dilakukan dengan hasil kegiatannya adalah menentukan pembelajaran lembar kerja peserta didik atau LKPD media pembelajaran. Yang perlu saya tanyakan pada Saudara Ali bahwa antara buku wajib dan LKPD ini cenderung penggunaannya prosentasenya lebih banyak LKPD-nya atau buku wajib? Sepengetahuan saya buku wajib, Pak. Oke. Jadi kapan kita menggunakan lembar kerja peserta didik? Ya, setelah pembelajaran selesai itu untuk mengukur kemampuan siswa dalam belajar, nanti siswa diberikan LKPD untuk kita bisa seberapa jauh siswa itu menguasai pelajaran yang sudah kita ajarkan selama ini. Di dalam LKPD tersebut adakah rincian materinya atau hanya sebatas tanya jawab soal dan contoh? Di situ LKPD berisi tentang rangkuman pertanyaan seluruh materi yang telah diajar dari awal sampai akhir, sehingga diharapkan dengan adanya LKPD tersebut setiap mengajar itu nantinya guru bisa mengukur seberapa paham tingkat kepahaman dari siswa tersebut untuk memahami materi yang kita jawab, yang kita ajarkan, macam itu, Pak. Kemudian masih berkaitan dengan tujuan yang Saudara lakukan, yaitu terjunnya peserta didik yang berprestasi, disiplin, akhlak mulia berdasarkan iman dan takwa. Kebetulan yang di dua Jakarta ini mayoritas Islam, tidak ada pemeluk lain. Andai kata ada SD ini ada 1, 2, 3 yang memeluk agama selain Islam, bagaimana langkah Saudara dalam rangka untuk melakukan hal itu? Kebetulan di dalam kelas 3 itu ada materi tentang, salah satu materi adalah keberagaman. Di situ di dalamnya diajarkan tentang bagaimana kita harus saling menghormati, kita harus tegak rasa dan menghormati keberagaman. Lah dengan materi-materi tersebut otomatis dari siswa mungkin nantinya akan terlatih untuk saling menghormati di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, cukup sekian dari tanggapan saya. Mudah-mudahan berhasil dan tetap semangat. Terima kasih.
Terima kasih kepada penyaji Pak Ali SPD dan Pak Sarno selaku mentor orientasi pengenalan nilai dan etika P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten